Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Titi Wulandari dari SMP Negeri 31 Atap Borobudur, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Magelang. Baik, sekarang saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual, pemikiran KHD tentang pendidikan yang berpihak pada murid sesuai konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Nah, sesuai konteks diri murid bahwa setiap anak adalah unik, setiap anak adalah spesial, setiap anak adalah mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, disinilah peran guru untuk menggali peran murid yang berbeda ini. Nah, hal ini sesuai dengan dari sifat atau pemikiran konsentris gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan sosial budaya di daerah asalnya? Ya, tentu saja di dalam proses pembelajaran harus menyesuaikan sesuai dengan kodrat alamnya. Seandainya ikan, kodrat alamnya adalah di air, burung di udara, kambing di darat. Seandainya semuanya disuruh untuk menyelam atau berenang, tentu saja ada yang tidak bisa, seperti kambing gitu ya, karena tidak sesuai dengan kodratnya. Nah, analogi gampangnya adalah seperti itu. Nah, begitu juga dengan anak yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Kalau dihubungkan dengan kodrat alam, analoginya seperti tadi. Jadi setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda, mempunyai sifat-sifat yang berbeda dan sebagainya. Anak yang tinggal di daerah pegunungan dengan di daerah pantai ataupun mungkin di salju gitu ya, di pedesaan, di perkotaan itu akan mempunyai hal-hal yang unik, hal-hal yang berbeda dari tempat satu dengan tempat yang lain. Disinilah sebagai seorang guru mempunyai peran untuk menuntun dalam kondisi sesuai dengan sosial budayanya gitu ya. Nah, hal tersebut sesuai dengan teori tentang konsentris menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak bukan kertas kosong atau yang kertas penuh dengan tulisan, tetapi kertas yang sudah ada tulisan tetapi masih buram. Nah, disinilah peran guru untuk menebalkan peran-peran yang baik. Apa itu maksudnya untuk menebalkan hal-hal yang baik? Itu tadi menggali potensi sesuai yang unik tadi untuk masing-masing anaknya. Nah, dari dua hal tadi, di sini tadi sudah disebutkan bahwa guru mempunyai peran untuk menuntun muridnya, untuk menemukan karakteristiknya tadi yang unik, untuk menemukan ciri khasnya, untuk menemukan passionnya, nah untuk menemukan kemampuannya, atau dalam bahasa Ki Hajar Dewantara adalah kodratnya yang sudah ditakdirkan, sudah diberikan sejak lahir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah guru menuntun untuk menemukan kodrat tersebut. Di dalam menentukan kodrat tersebut untuk sampai pada siswa didik mampu memahami tentang ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan satu lagi yang harus dipenuhi adalah karakter, karena ini sangat penting di dalam proses pendidikan untuk menjalani kehidupan. Nah, ketika siswa sudah mengalami ketiga hal tersebut, yaitu tentang ilmu pengetahuan, keterampilan, dan karakter, berarti siswa sudah mengalami pembelajaran secara holistik atau secara menyeluruh. Nah, sehingga dengan pembelajaran seperti itu, anak akan sudah dibekali tentang ilmu pengetahuan untuk menghadapi kehidupan, baik itu untuk menghadapi kehidupan secara pribadi ataupun akan menjadi dalam bergaul di dalam masyarakat. Jadi anak sudah bisa untuk menghadapi seperti itu, baik sebagai diri sendiri ataupun di dalam anggota masyarakat. Nah, hal tersebut akan sesuai dengan tujuan pendidikan, bahwa pendidikan adalah bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kebahagiaan, kenapa sampai bahagia?
Ya, karena ketika sudah sampai menuju ke perannya yang sudah dianugerahkan tadi sama Allah, yaitu sudah sesuai dengan kodratnya, maka anak akan menjalani peran hidupnya dengan maksimal. Artinya, anak akan menjalani peran hidupnya dengan bahagia, sehingga tujuan pendidikan akan tercapai sesuai dengan prinsip KHD. Nah, bagaimana untuk karakteristik-karakteristik KHD itu yang sudah diterapkan di sekolah kami? Strateginya bagaimana? Nah, setelah dianalisis, kami mengamati bahwa melalui pembelajaran yang berpusat pada murid. Kenapa melalui pembelajaran berpusat pada murid? Karena dengan pembelajaran berpusat pada murid, berarti guru sudah memaksimalkan cara mengajarnya. Bagaimana membuat skenario pembelajaran dengan berdasarkan kompetensi yang sesuai dengan kodratnya tadi, kodrat alam, kodrat zaman, maka seorang guru akan memberikan pembelajaran pendidikan yang terbaiknya, sehingga dalam proses pembelajaran tersebut guru tidak akan mengharapkan apa-apa, alias tujuan utamanya adalah murid, murid, dan murid lagi, sehingga dalam proses pembelajaran tersebut atau dalam proses memberikan pendidikan, guru melayani siswa seperti di dalam keluarganya sendiri, sehingga nanti akan melayani dengan maksimal karena tahu kebutuhan anaknya seperti apa, kebutuhan orang terdekatnya seperti apa, sehingga timbulnya rasa kasih sayang dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga yang terjadi di dalam kelas akan bernuansa bahagia dalam proses menemukan anugerah tadi. Nah, selanjutnya akan berproses di dalam alam sekolah, yang tadi sifat-sifat penuh kasih sayang yang ada di dalam keluarga akan tercurah di dalam sekolah. Selanjutnya, mereka akan siap untuk di dalam masyarakat, karena dengan ilmu yang dibekali di dalam kelas ini akan berdampak di dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya pembelajaran kurikuler, yaitu di sini P5. Nah, di sini kami mengambil tentang empon-empon. Kenapa empon-empon? Karena warga sekolah dan sekitarnya adalah punya empon-empon yang biasa mereka jual belikan di pasar. Jadi kami mengenalkan murid-murid untuk tahu tentang empon-empon. Dan selanjutnya untuk melatih keterampilan hidupnya, kami mengunjungi tempat produksi secara langsung. Bagaimana pengolahannya, bagaimana pengemasannya secara langsung. Jadi mempersiapkan anak untuk siap kerja di masa yang akan datang. Selanjutnya mengenalkan tentang permainan tradisional, kemudian cara membuat makanan tradisional, dan yang lain adalah membuat ekoenzim, yaitu mengolah sampah, khususnya adalah sampah kulit dan sayur yang segar. Nah, ini nanti hasil dari pengolahan sampah ini setelah difermentasi adalah cairan yang serbaguna, yang sejuta manfaat kalau tagline-nya. Karena di sini bisa sebagai pupuk, bisa sebagai obat. Nah, di sini sangat sesuai dengan sosial budaya masyarakat di sekolah kami, karena masyarakat di sekolah kami adalah para petani dan para peternak, sehingga bisa memanfaatkan hasil dari ekoenzim ini untuk tanaman dan ternaknya, bahkan untuk Bapak Ibu guru sendiri dan warga sekitar, karena bisa dipakai untuk kebersihan, untuk kesehatan, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya pembiasaan. Ada 5S yang setiap hari dilakukan. Ada senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, kemudian ada kajian bersama, sholat berjamaah, mengaji bersama yang rutin dilakukan ketika bulan Ramadan. Kemudian di hari Jumat ada sedekah bersama, gitu ya, sambil olahraga menapaki jalan-jalan yang di sekitar sekolah. Kami ada kegiatan untuk berbagi bersama untuk warga sekitar yang masih belum mampu. Kemudian ada senam bersama atau Jumat sehat, gitu ya. Kemudian ada Jumat bersih. Selanjutnya ada literasi di setiap minggunya kerjasama dengan pihak perpus daerah, gitu ya, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa.
Nah, selanjutnya untuk kebudayaan pakaian, juga untuk hari-hari tertentu kami mengenalkan anak terhadap pakaian adat ya. Nah, selanjutnya ekstrakurikuler. Dan di dalam ekstrakurikuler ada pramuka, ada olahraga, ada tata boga. Nah, ada jadilan, kemudian ada gamelan yang khas banget dengan budaya, sosial budaya dan sekolah kami. Ini semua untuk menyiapkan bekal mereka menghadapi kehidupan alam di masyarakat. Nah, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah ada ekstra menjahit. Nah, selanjutnya teknologi dan bahasa. Siswa-siswa kami sudah menggunakan IT di dalam proses untuk hasil belajarnya, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Kemudian dari bahasa, ada program outdoor learning yang untuk meningkatkan pemahaman bahasa Inggris. Mereka diberi tugas untuk melakukan wawancara dengan turis asing gitu ya, sehingga mereka percaya diri dan menambah vocab bahasa Inggris. Kemudian di pagi hari juga ada morning vocabulary dan math, literasi matematika untuk meningkatkan pemahaman bahasa Inggris dan matematika gitu ya. Nah, jadi pembelajaran pihak pada murid akhirnya adalah pembelajaran yang memiliki kemerdekaan dalam belajar, meningkatkan dalam berpikir kreatif dan inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, hal inilah sehingga akan menyiapkan siswa untuk bisa menghadapi kehidupan yang sekarang, yang sesuai dengan zamannya gitu ya. Sehingga mereka bisa hidup di dalam masyarakat, bisa berpartisipasi dalam masyarakat, baik sebagai individu ataupun di dalam masyarakat. Saya kira itu ya, tetap semangat, walaupun sulit, insya Allah bisa. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.